setahu saya istilah MOU itu sendiri tidak dikenal dalam istilah hukum internasional kecuali hukum dagang atau hukum ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, saat ini saya sedang bersama dengan dua orang anak muda. Yang pertama adalah Tengku Haika Afifa, Ketua Institut Peradaban Aceh. Satu lagi Datuk Anharullah Sawang. Baiklah rekan-rekan semua, berikut petikan wawancara saya dengan Haika Afifa, salah satu tokoh muda dan juga penterjemah beberapa buku Asantiro, yaitu Aceh di Mata Dunia dan Prince of Freedom. Selama ini kan Anda dikenal sebagai tokoh muda, baik di kalangan santri dayah maupun di kalangan kajian-kajian terkait perjuangan Aceh, terutama figurnya Hasan Tiro. Nah, Hasan Tiro ini kan tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan Aceh dan juga perjanjian Aceh dengan Indonesia yang baru kemarin memperingati 14 tahun perjanjian damai dan Aceh. Apa yang menarik yang Anda lihat setelah 14 tahun perjanjian damai Aceh dengan Indonesia? Apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan apa yang harus diperbaiki? Ya, salah satu hal yang menarik menurut saya terkait pasca perjanjian damai, bukan perjanjian lah, kesepahaman tanda tangan kesepahaman antara pihak Gerakan Merdeka dan pihak Republik Indonesia. Ya, salah satu hal yang menarik dan menurut saya cukup menarik, ya banyak kawan-kawan dari mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka sudah sejahtera, punya mobil, hidupnya sudah mewah, ya pekerjaan sudah lumayan, ada yang menjadi anggota parlemen, ada yang sudah duduk di kursi-kursi kekuasaan dan lain sebagainya. Walaupun di sisi lain banyak juga mantan kombatan budayawan Aceh Merdeka yang hidupnya itu masih susah, masih di bawah garis kemiskinan, dan itu fakta yang terjadi dalam realita kita masyarakat Aceh. Nah, kelebihannya itu ya yang pertama, syukur kita sudah berhenti konflik, tidak lagi berperang, tidak ada lagi pertikaian yang bisa merugikan masyarakat sipil, yang bisa mengorbankan masyarakat sipil, khususnya masyarakat Aceh, sehingga mereka untuk mencari rezeki ataupun untuk berusaha, mereka menjadi lebih mudah, lebih baik, bisa pulang dengan aman dan bisa berkumpul bersama keluarga dengan nyaman dan lain sebagainya. Itu salah satu yang ditafsirkan oleh masyarakat awam bahwa inilah kelebihan dan anugerah dari perdamaian Aceh, khususnya Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia. Kalau bicara kelemahan, ya banyak hal yang belum dilakukan, baik oleh pemerintah Aceh sendiri yang notabene juga dari kalangan mantan kombatan ataupun dari pemerintah Republik Indonesia. Banyak turunan-turunan dalam Memorandum of Understanding Helsinki itu yang belum diaplikasikan, baik diaplikasikan secara hukum dalam undang-undang pemerintah Aceh, ataupun yang sudah diaplikasikan tetapi tidak dijalankan oleh parlemen atau DPR Aceh. Jadi menurut saya itu dengan umur 14 tahun perdamaian Aceh, itu salah satu kelemahan yang harus dikejar, yang harus ditutupi, yang harus diperbaiki, sehingga rakyat Aceh itu benar-benar merasakan perdamaian. Substansi perdamaian itu sebagai sebuah nilai yang memang dirasakan real secara nyata di dalam kehidupan. Oke, terkait ada status Tengku Yusra Habib Abdul Ghani bahwa MOU Helsinki itu seperti saat ini seperti bangkai
tanda kutip, itu maksudnya apa? Kok Anda menangkapnya seperti apa? Sebagai orang yang pernah berkomunikasi langsung dengan Teuku Yusra. Ya, saya kalau dengan Bang Yusra saya memang kenal dekat, bahkan berdiskusi banyak hal dengan beliau. Tapi juga ada perspektif-perspektif yang mungkin sedikit berbeda juga dengan saya. Secara substansi, secara umum, apa yang diungkapkan oleh Bang Yusra itu saya sepakat. Tetapi ada hal yang memang mungkin perlu didiskusikan. Yang pertama terkait MOU itu bahagian dari perjanjian internasional atau tidak. Nah, di sini saya tidak melihat MOU Helsinki yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka itu masih dalam kategori perjanjian itu. Jadi dalam hukum internasional itu ada, kalau tidak alfa saya itu ada sekitar 11 model pola apa yang disebut sebagai hukum internasional. Model-model perjanjian dalam hukum internasional. Ada yang disebut dengan covenant, ada yang disebut dengan agreement, kemudian ada yang disebut dengan resolusi dan lain sebagainya. Traktat misalnya. Jadi ada sekitar 11 macam konvensi apa yang dikategorikan dalam perjanjian internasional. Nah, dalam hal ini saya melihat yang pertama MOU Helsinki itu setahu saya istilah MOU itu sendiri tidak dikenal dalam istilah hukum internasional kecuali hukum dagang atau hukum ekonomi, baik hukum ekonomi lokal maupun nasional ataupun hukum ekonomi internasional. Artinya itu tidak dikenal dalam istilah perjanjian hukum internasional. Nah, ada beberapa pihak yang saya lihat juga mencoba mencocokkan ini MOU Helsinki ini ke dalam perjanjian hukum internasional berdasarkan konvensi Wina. Nah, ini perlu diskusi yang panjang untuk menjelaskan kedudukan konvensi Wina dalam menarasikan bahwa MOU Helsinki itu sendiri adalah bahagian dari perjanjian internasional. Makanya secara pribadi pendapat saya sendiri MOU Helsinki itu tidak bisa dikategorikan sebagai produk perjanjian internasional. Yang pertama karena memang di situ tidak melibatkan instrumen internasional yang memang bernaung secara langsung di bawah PBB. Gitu. Artinya seperti mediator dalam perjanjian MOU Helsinki itu kan LSM, CMA itu kan sifatnya sipil. Artinya ya semacam sebuah LSM yang tarafnya mungkin taraf internasional. Jadi ketika dia memediasikan sebuah konflik ya sama seperti LSM yang lain yang memang tarafnya sudah internasional. Tetapi apakah dia memiliki kekuatan misalnya seperti ICRC yang memang salah satu organisasi United Nations, ini berbeda karena CMI sendiri bukan organisasi United Nations. Jadi dari sisi mediatornya sendiri tidak bisa dikategorikan bahwa MOU itu adalah perjanjian internasional. Yang kedua, dalam MOU itu sendiri juga tidak ada bahasa-bahasa yang sifatnya mengikat. Makanya saya tidak menyebutkan itu perjanjian, tapi lebih kepada kesepahaman. Artinya di situ tidak ada bahasa-bahasa hukum yang memang mengikat kedua belah pihak, baik pihak agama maupun pihak Republik Indonesia. Ketika pengaplikasiannya nanti seperti hari ini misalnya tidak menimbulkan multitafsir di antara kedua pihak. Nah, hari ini kita melihat bagaimana kedua belah pihak ini menafsirkan MOU itu sendiri yang kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, ditafsirkan secara multi. Pihak pemerintah Republik Indonesia menafsirkan A misalnya, pihak dari Gerakan Aceh Merdeka menafsirkan B. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya sangat-sangat sensitif untuk membahas ini. Jadi tidak ada memang kesatuan pandangan dalam menerjemahkan MOU Helsinki itu seperti apa. Ya misalnya terkait Wali Nanggro, terkait bendera. Jadi pihak pendapat pihak Gerakan Aceh Merdeka seperti ini, tapi pendapat pemerintah itu seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa MOU Helsinki itu tidak memiliki kekuatan secara hukum karena memang itu bukan produk hukum, tapi produk atau konsensus politik yang dihasilkan kedua belah pihak yang kemudian menghasilkan produk hukumnya melalui Undang-Undang Pemerintah Aceh.
itu. Nah, ketika Bang Yusra menafsirkan ini sebagai bangkai, saya menangkapnya ke arah itu. Artinya hari ini kita sudah selesai berbicara MOU Helsinki. Arti selesai itu karena memang di situ tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang pertama, pihak GAM sendiri sudah dibubarkan, didemobilisasikan ya, kalau istilah dalam MOU Helsinki itu. Walaupun penafsiran demobilisasi menurut pihak GAM itu adalah pembubaran secara militer, bukan pembubaran organisasi GAM. Nah, kalau memang organisasi GAM tidak dibubarkan, kenapa pihak GAM tidak membuka kantornya sebagai sebuah subjek perundingan di Aceh katakanlah misalnya, atau di mana mereka menjadi wilayah yang menjadi representasi mereka, dan itu tidak ada. Yang kedua, banyak juga tokoh-tokoh pendidikan kemudian menjadi warga negara Indonesia. Artinya Indonesia, pihak pemerintah Indonesia, Republik Indonesia sebagai subjek perundingan itu, justru pihak GAM atau elit GAM sendiri meleburkan diri di dalam subjek perundingan, yaitu pemerintah Republik Indonesia yang sebelumnya dia memiliki kekuatan sebenarnya dalam perundingan di Helsinki, tapi ketika dia menjadi warga negara Indonesia, artinya tidak ada lagi subjek yang bisa dijadikan sandaran perjanjian, karena tidak ada lagi pihak GAM. Pihak GAM sudah menjadi warga Indonesia, yang representatif dari perundingan itu sudah menjadi warga negara Indonesia. Artinya di sini ya sudah selesai ketika berbicara MOU. Jadi yang belum selesai itu ya UPA ya. Artinya MOU itu hanya pada perjanjian bisnis, perjanjian tapi tidak dalam hubungan internasional tidak dikenal. Setahu Ah. saya yang saya pelajari terkait instrumen internasional, MOU itu tidak dikenal secara luas, tidak masyhur di dalam istilah perjanjian internasional. MOU itu lebih kepada hukum kontrak dagang dalam instrumen internasional. Jadi bukan yang bersifat politik, bukan perjanjian bersifat politik antar kedua negara yang berdolar. Nah, ketika ini tidak masuk dalam perjanjian internasional, maka posisi GAM sebagai salah satu subjek perundingan ini menjadi perdebatan. Makanya di kalangan pakar hukum mungkin ini khususnya pakar hukum internasional, posisi GAM, status GAM dalam hukum internasional itu sendiri menjadi perdebatan. Apakah dia insurgent atau belligerent? Jadi intinya GAM itu masuk ke dalam subjek internasional, dikategorikan sebagai Liberation Front. Liberation Front itu gerakan pembebasan nasional yang memiliki hukum yang terikat dengan hukum-hukum internasional, dengan resolusi-resolusi PBB, sehingga dia sah dan boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang memang dibolehkan menurut hukum internasional. Nah, cuma statusnya saja untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara berdolar, dari negara-negara yang memang bergabung di bawah PBB. Itu saja, sehingga itu mempengaruhi sebenarnya dalam perjanjian atau dalam perundingan MOU Helsinki. Statusnya tidak memiliki bergaining, apakah dia insurgent atau belligerent di sini tidak tegas diterjemahkan oleh pihak GAM dalam perjanjian perundingan MOU Helsinki. Oke, terima kasih Tengku Haikal Afifa. Oke, rekan-rekan semua, itulah tadi perbincangan saya dengan Tengku Haikal Afifa. Jangan lupa untuk terus like, subscribe dan share video ini untuk mendapatkan video terbaru dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.